Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Yuliana Dadasudi, NIM 2020-7008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Agritas Sekolah 1. Pengertian Agritas Sekolah. Menurut bahasa, agritas adalah proses evaluasi dan penilaian kualitas dalam sebuah institusi pendidikan akan dilaksanakan para tim ahli terkait yang biasa dikenal sebagai asesor. Proses penilaian agritas sekolah didasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Agritas biasanya dilakukan atau arahan dari satu lembaga agresitas yang independen di luar institusi sekolah tersebut. Hasilnya merupakan sebuah pengakuan kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang dinilai sudah mematuhi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sejarah agritas sekolah, ada 3 fase sejarah tersebut. Terbentuknya agritas sekolah yaitu 1. Fase pertama, 2. Fase kedua, 3. Fase ketiga. Berikutnya, 1. Instrumen agritas sekolah. Instrumen agritasis sangat penting untuk dimiliki oleh sekolah yang dilakukan kegiatan agritas. Instrumen agritas merupakan salah satu syarat yang harus dibaca dan dipahami oleh setiap sekolah yang akan dilakukan agritas. Selain itu, instrumen agritasi digunakan penilaian kelayakan satuan pendidikan baik SD maupun SMP, SMA, atau SMK. Berikutnya, selain perangkat dan instrumen agritas, bukti fisik agritas juga salah satu sangat penting untuk dibuat atau dimiliki oleh setiap satuan pendidikan yang akan diagritaskan, sebab dengan memiliki bukti fisik tersebut, maka sekolah artinya telah siap untuk diagritaskan. Nilai yang diberikan kepada tiap-tiap sekolah yang sudah berhasil melakukan akreditas dinyatakan dalam bentuk huruf, yakni nilai A, yang artinya bahwa sekolah tersebut terakreditas yang sangat baik. Nilai B yang artinya sekolah tersebut terakreditas nilai baik. Sedangkan nilai C yang artinya bernilai cukup, dan nilai D artinya sekolah tersebut tidak terakreditas. 2. Peran guru dalam akreditas sekolah. Pengertian guru adalah yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan fisik atau non-fisik, memberikan penilaian dan melakukan evaluasi berkala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Selain itu, guru mempunyai beberapa definisi lain, baik itu menurut para ahli maupun perundang-undangan. Di antaranya adalah 1. Guru adalah tenaga pendidikan profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberikan arahan, memberi pelatihan, penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikan sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah, yakni dalam kurung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 2. Guru adalah seorang yang memiliki kewenangan dan tugas dalam dunia pendidikan serta pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Tu M. Usman. 3.
Guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar, dalam kurung KBBI. Berikutnya, tugas seorang guru. 1. Tugas seorang guru dapat diartikan dalam arti luas sebagai berikut. 2. Menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan bersemangat. 3. Memiliki tugas yang beragam dan berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Berikutnya, tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Berikutnya, mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan keterampilan pada siswa. Sebagai orang tua, kedua yang memiliki artinya pengganti orang tua di lingkungan sekolah. Berikutnya, merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Tanggung jawab seorang guru. Tanggung jawab guru yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator. Berikutnya, memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi, menjalin antara pengajar dan ketaatan pelaksanaan pada umumnya, merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan, turut serta membina kurikulum sekolah, melakukan pembinaan terhadap diri siswa, yang artinya kepribadian, watak, dan jasmani. Peran guru dalam pendidikan. Terkait dengan tugas yang dimiliki seorang guru, ada peran guru yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, bahkan orang tua murid pun diantaranya. Sebagai berikut, seorang pengajar, di mana seorang yang menjadi guru dianggap sanggup mengajarkan suatu ilmu pengetahuan di dalam bidang tertentu kepada anak didiknya. Berikutnya, sebagai seorang pendidik, di mana seorang guru sanggup mengarahkan dan memberikan teladan kepada anak didik agar sang anak mengikuti norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat atau sekolah. Sebagai seorang pembimbing, di mana seorang guru sanggup membimbing agar seluruh anak didik tetap berada di jalur yang tepat selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di jalur formal maupun non-formal. Berikutnya, peran guru dalam pembelajaran, yaitu ada 3. 1. Motivator. 2. Administrator. 3. Administrasi. Berikutnya, persyaratan pendidikan seorang guru, yaitu memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai pengajar, pembimbing, maupun pendidik dari instansi maupun yayasan yang terkait. Berikutnya, merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi dan biasanya lulusan fakultas keguruan atau fakultas lain yang merupakan bidang guru yang digelutinya seperti PGSD, ekonomi, kesenian, MIPA, biologi, matematika, fisika, kimia, dan ilmu sosial. Demikian saja, itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih.